Untuk acara selanjutnya sebelum tanya jawab ya dipersilahkan mungkin satu persatu ngambil makanan kita di sini Ya, sambil makan sambil malam kita tanya jawab. santai dan juga akan ada sambil tanya jawab. Silahkan kepada dari mana nih? Langsung makan. Langsung Ustaz Arul dulu sama Ustaz Gus Arul. Arul ya pemateri kita dulu ya yang ngambil makanan. Yang banyak itu. Yang banyak dan kalau perlu nambah insya Allah. Boleh Kak? Bang. Ya disusul. Bang Sapi. Yes, sir. Kamera nggak dapat. Ayo ambil. Ayo bagus silakan Sasarin. Tadi. Abang sehat, Bang. Watin Jabar, masya Allah. Oke. Yang dipersilakan. Yuk. Wah, Ustaz Safi, masya Allah. Ayo Bang Jihan, silakan Bang Jihan, Ustaz Surya. Bos, ayo bos, silakan bos. Kita makan sambil santai. Yang banyak ya. Ya, jangan banyak-banyak ente mah. Itu ada 3 menu. Harus banyak katanya. Ya, Zat. Kan jarang setahun sekali. Ya ada dendeng batoko, Setahun sekali. 3 kedondong, Biar. oleh kambing apel. Gus. Masya Allah. Gus. Ini sama makan di rumah nih makan nih. Gulai kambing. Ada gulai kambing, bukan ini mah. Saya udah nyobain tadi kelamaan datang kan. Enggak. Ntar aja komentar. Coba, ya Allah, kita amat makannya kan. Udah, sebentar. Kalau mau lagi tambah lagi. Center pusat kalian tuh. Biar kalian kelihatan di TikTok lagi makan sambil ngobrol. Ya dipersilakan untuk para Gantung kan. Biar makan. tamu undangan. Nah, makan Allah, dulu biar tahu. kami sedang makan siang. Waalaikumsalam ya. Makan malam. Bunda lagi makan malam sambil. Sama pakai make up kan? Oh, itu adik saya di Marando Bu Haja selfie. Waduh. Tuh, Bu Haja selfie nih, kamu sapa-sapa dulu. Nih, Oh iya, ada kakak. Kakak. Assalamualaikum. KIP lagi di mana KIP? Di rumah ya lagi di rumah. Langsung ya, nih. Saya pimpin acara. Guru saya nih. Makannya di sini ya, biar sambil bagus. Di rumah katanya. Kamera nyala nggak bagus? Salam buat Om. Ini Bunda, kami lagi ngobrol-ngobrol santai ringan, bahas tentang masjid, tentang isu-isu terkait persoalan agama, ya ibadah ya, tentunya lebih cenderung kepada masjid ya. Terus pembuatan yayasan ya. Oh, diantum ya mik tas. Mik kanan diantum juga. Ya dua-duanya. Nyala nggak? Bagus. Makan Bunda. Merah kan? Salam ya. Acara silaturahmi Bunda. Muzakarah dengan Gus Arul ini. Nih Bunda. Gus Arul paling banyak. Kayaknya dari Bengkulu besar Palembang. Oh, Warga di Padang ada. Riau ada ya? Riau ada sendiri. Ya, ini adik beliau di Riau nih Bunda Tina. Di Rokan Hulu ya. Pesantren. Rian. Rokan Hulu. Di Pesantren Khalid bin Walid. Oh, di pesantren Khalid bin Walid ya. Ini Gus Arul namanya. Belum, nanti ntar lagi baru mulai. Nama beliau ini Dr. Gus Arul, Gus Muhammad Mukhlis Nasrullah. Soalnya nanti dia pulang Bunda, kampung. Amin. Sedang proses Bunda. Ya, kami lagi makan nih Bunda, teman-teman semua ini. Inilah kelompok-kelompok majelis kita Bunda. Boleh profesor jadi, Ya. zikir jadi ya San. Ya, justru ini Bunda Evi makan gulai kambing nih. Nih gulai kambing loh. Nah, gulai kambing. Ya, Mandendeng batoko dah. itu namanya Bang Eka. Wah, tuh peci dari mana, dari Bang Safi? Tuh. Ini yang ganteng masih single ini. Tuh aki-aki itu keren juga, masih muda beliau, bukan aki-aki itu mah. Umur 25 tahun masih sebenarnya. Asik tuh. Doain teman kita nih yang lagi sakit, Bang Brian. Berapa hari lagi kita Bang Brian? Masih Iya, tap-tap layarnya Bunda, tap-tap layarnya biar semakin syiar ya. Iya. KIP makan KIP. KIP makan nih KIP gulai kambing dia. Udah ngambil makannya di sini ya. Kita mau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Mau baca Fatihah sekali buat yang masak nih. Kita bilang makasih Mas Bambang sama Mas Tio ini yang masak. Udah GR. Mas Bambang kalau yang sop 3. Di pimpinan majelisnya udah. Sama gulai kambingnya Mas Bambang juga ngasih gulai kambing juga, ngasih juga. Tio juga ngasih gulai kambing juga. Jadi 2 gulai kambingnya. Tuang lagi aja Mas, tuang lagi Mas. Gulai kambing banyak kok.
Enggak makan. Bapak Bang kan di sini. Ada mas? Bapak Bang. Mas Bambang tak? Tadi datang ke sini jam 1 ngantar makanan itu sama panci-pancinya tuh udah banget. Jadi ada dua menu. Yai Mas. Enggak, yang masak Mas Bambang. Saya ngasih daging ke Mas Bambang, bumbu, olah ke Mas Bambang semua ibu. Maji, Nasi. tapi Nasi masak di sini. Terus Mas Tio sama saya juga yang owner masakan itu kan dia bikin dendeng batagor sama gulai kambing juga. Jadi gulai kambing dua Gus. paket. Udah minum. Ya, udah. Mana yang lain kok nggak ada di sini? Nggak kelihatan yang di video ini. Ada Alhamdulillah. Sahabat-sahabat asatid nih kumpul habis dari sore kita mengadakan giat syukuran milad Majlis Zikir Hudur Kolbi dengan miladnya anak saya Kolbi juga, lalu juga istrinya Kolbi juga. Tadi habis ada pemaparan tentang yayasan, ya cara membentuk yayasan oleh Gus Arul. Allah mudah-mudahan Majlis Zikir dibantu oleh beliau sampai jadi yayasan. Ya Bun, minta doanya Gus Arul sehat, lancar, banyak rezekinya, biar yayasan Majlis Zikir terbentuk. Amin. Sebelum Gus Arul jadi profesor, itu yayasan. Amin. Mohon doanya. Ya, Ustaz Agus kalian juga udah memberikan paparan tentang takmir masjid luar biasa. Memang beliau memang spesialis ahli masjid di Depok. Jabodetabek ya. Ini banyak. Kok nambahin sih? Beberapa ustaz. Ayo kandidat honors of Kausa Dokter. Ya, semuanya. Kita doakan pada sukses semuanya. Ini yang datang tidak semuanya karena ada beberapa juga yang berhalangan, pengurus-pengurus Majlis Zikir dan DKM juga. Ya, Pak Bambang ada? Pak Bambang masuk. Oh, Pak Bambang datang ditanya sama Gus Arul Mas Mufid. mana dia? Apa Bang? Nah, yang tadi pulang ada beberapa ustadz pulang dulu karena ada dia, tapi nanti malam kesini. Sini. Jadi di luar juga ada nih ustadz tidak bisa kita center karena kaki kita susah jalan. Nih, nih. Nah ini baru saya bikin video ini mau mendoakan. Jadi ini tidak terselenggara, tidak bisa terselenggara tanpa bantuan support dari Mas Bambang. Ibunya sudah masakin gulai kambing, terus apa namanya tadi? Sop. Bambang udah makan? Ya, enggak sop tuh dong. Alah. Tiga. Oh enggak jadi, saya arahkan sini lah. Saya arahkan lagi. Juga tadi Mendingan gulai kambing. surat Gus Arul lagi mendingan. Juga dari Mas Bahasanya Tio. itu Mas mulu. Tio juga mau luar biasa 2 hari begadang beliau. Gulai kambing, dendeng batokonya, beliau dagingnya. Oh dibungkus. Gus Arul. Kan ya. Udah Tina katanya dibungkus ini katanya. Teman-teman doakan ya Al-Fatihah buat keluarga besar Mas Bambang, Bungkus, dan bungkus. keluarga besar Mas Tio yang sudah mensupport memasakkan dagingnya buat Majlis Zikir. Kita baca Fatihah sekali, juga kita doakan semua yang hadir pada hari ini dapat kesehatan, keberkahan, kelancaran dari Allah SWT. Doakan juga para penasihat guru-guru kita di Majlis Zikir, ya Abu Bunyamin, terus Mas Anies Baswedan, Pak Haji Jazi, Pak Haji Suko, terus Pak Haji Agus Pramono, siapa lagi? Pak Jokowi. Ya pokoknya guru-guru kita di Majlis Zikir, para habaib, para ulama yang sering support, Pak Haji Tanto juga ya. Pak Haji Tanto tuh aduh, bantu beras, bantu apa namanya? Gus, tambah lagi dah. Sopnya mengicip air mineral segala macamnya. Ayo, Mas Musti. Enggak. Banget. Dari saudara-saudara kita, Kang Haji Irfan dari Saputra juga kita doakan. Bang, Mas Abi. Juga Lagi. Ecep Handoko. Abang jalan. Abang jangan terlalu ambisi. Haji Sini. Praitno. Ya, sama Majlis Zikir beliau. Abang tuh udah menurun. Maulana. DKM Nurmainah yang masih belum ada pasangan hadir pagi support tidak bisa hadir, pagi jadi mungkin ada kesibukan belum bisa hadir. Di luar juga ada beberapa ustadz yang lagi makan. Alhamdulillah, mohon maaf ustadz bukan tidak mau mengundang semua, tapi takut tempatnya cukup ya tadi. Aduh, jempet-jempet kan ustadz minggu lalu ya. Jadi nanti insya Allah doakan mudah-mudahan Majlis Zikir punya tempat yang layak ya. Amin. Ya Gus Arul ya, bantu doa, bantu support, mudah-mudahan kita doakan dia Abung berkah juga, sehat, rezekinya juga, insya Allah dengan Pak Haji, mudah-mudahan kita bisa merealisasikan punya tempat yang layak buat Majlis Zikir.
karena kita memang belum ada tempat membuat nanti itu kita ya Boleh dipelnya belum itu belum jalan. alhamdulillah dalam banyak semua. Yuk baca Fatihah sekali. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Lagi bang, Iya, karena iya. Brian, tambah lagi nasi. Nasi tambah lagi. Sama Gus Mar, Gus Umar. Tambah lagi. Mas Bambang, nggak kelihatan. Makan di sini tuh, saya bisa lihat. Ganti seragam lagi. Nungguin Bunda saya mau. Oh, mau sini kan? Ah iya. Pusat alian soalnya nggak mau ini nggak mau pulang mau ketemu Bunda. Mas Bambang, Siap. makasih banyak ini. Waduh, masya Allah berkah. Langsung keringetan. Ya, soalnya yang masakin kan dirimu jadi ya, ada ekspres. Ada yang kurang? Enggak. Saya kira kurang banyak. Kurang banyak. Beliau belum nyobain. Saya udah ngomong itu satu saat yang nggak hadir kemarin mau lebaran kan ada beberapa dia nggak hadir termasuk Gus Arul nggak hadir. Pak Bambang, Pada penasaran. Nah ini rendang apa ini ya? Ingat ya? sangat. Ingat ya? Enak tenang. Rendang yang waktu sebelum lebaran kan? Nah, jadi sebelum puasa ya. Sebelum puasa Ustaz Judi makan. Oh, dia nggak puasa berarti? Sebelum puasa. Oh, sebelum puasa ya. Ini pertegas dulu. Sebelum puasa. Nah, Ustaz Safi'i, Ustaz Surya datang ya, nyobain rendangnya bikinan Mas Bambang kan. Ustaz Judi, Brian. Cuma ada beberapa yang nggak hadir. Ustaz Abu Tarian nggak hadir. Hadir di hatimu. Ya, tapi rendangnya belum. Oh iya. Makanya doain biar. Pokoknya Gus Arul sama AA nggak hadir berarti di hati ada. Empatian nih. Belum saya obrolan satu sebagai zikir. Banyak yang ngambek. Lu biarin aja lah. Saya takut nggak cukup doang ini tempatnya. Kalau makanan insya Allah. Karena mau biasa bawa Mas Bambang bawa panci Dari ikan. kolong sini. Sendiri tadi gotong panci dari mobil saya coba. Aduh, berkah banget. Beliau pahalanya. Makanya saya terharu lah. Enggak sih kita jadiin bendahara umum. Insya Allah bendahara nasional nanti kalau ya. Tambah mumet. Bener. Enggak lah kalau bendahara nasional mah punya duit. Malah bendahara kota yang ruwet. Makasih Bunda Tina. Ya aman. Kita ini kata Agus kalian ini sekjen Partai Gerakan Rakyat Kota Depok, bendahara umum Partai Gerakan Rakyat Kota Depok. Sekalian ketua aja lagi. Ketuanya buah dulu kita. Perlahan-lahan. Dia profesi nanti dulu ketua. Kalau beliau udah tinggalnya nasional, saya bilang adalah nanti kita buka nanti lah. Kalau memang udah ini ya, ada rahasia yang masih terselubung, walaupun Apa? videonya Terselubung? video callnya udah saya rekam, cuma saya belum berani. Kalau untuk AA nggak apa-apa. Satu ARS soalnya. Tiga ngomongnya. Jangan ada orang lain. Angkutan lintas Sumatera. Tapi memang perlu nanti ngobrol sama Anton kita. Mas. Buat Depok. Buat 2021. Ini nggak ada yang nambah ini. Ya, pakai itu lah. Itu begini. Ayo. Iya. Bang, makan lagi, tambah lagi. Enggak ada. Mas Amin, udah pesan belum sama beliau wangi-wangian itu? Saya belum promosi lagi di Parfum. Kita hitung-hitungan lagi nanti, belum selesai kita. Aku masih ingat. Nyadar. Nah, memang aku masih ingat. Yang bersih tentang hal itu tetap aku ingat. Ya nggak? Ya, maksud aku dia catatannya ada. Catatannya ada, masih ada barangnya tuh. Tidak. Enggak punya kawan. Saya waktu ngiklan itu. Makanya Ntar ada waktu kita janjian dulu lah. Gimana ntar? Apa nggak Makanan. makan? Oh iya nunggu buku tua ya. Merokok ya di sana. Ya aku saya dah. Ngerokok. Emang nggak boleh ngerokok? Boleh lah. Boleh TikTok. Boleh. Nah, boleh. Kenapa nggak boleh? Makanya jangan sampai ke saya, nggak gantung. Tapi nggak diblokir nggak? Iya. Nggak ingatan. Peringatan dong. Jangan center kan ada tadi. Apa? Ini Karena bajunya hitam. Gelap. saya udah gini-gini kamera dari tadi biar nggak kelihatan. Kenyangan Bunda. Bunda-bunda semua kata Jengkus. Gak ada Dinda katanya. Ada penyegaran. Nambah udah Bunda. Udah Pak Ustadz Yudi Marando udah nambah. Ayo.
Yang mau tanya jawab tadi, mau Amuas mau nanya apa? Ya baik. Mana Miki mati ya? Cek. Partainya berarti. Tes satu. Baik sahabat-sahabat sekalian, setelah kita santap malam bersama-sama, insya Allah Nanti Miknya Allah turunkan kalau yang jawab keberkahan di taruh. antara kita. Nggak apa-apa, nanti lupa lagi. Dan Tidak boleh. hanya jawab. Dua-duanya takutnya ini yang di stop. Itu yang anak. Oh, betul. Silakan untuk bertanya kepada Gus Arul tentang kemasjidan, kembali tentang keyayasan dan juga kepada Kiai Agus Alian tentang kemasjidan. Silakan yang pertama 3 pertanyaan. Ya bagus. Kasih dulu ini Miknya ke Bagus. Maaf Bagus dulu Bagus biar kedengaran di YouTube. Mana? Dua-duanya pegang aja biar aman. Pegang tangan juga. Pegang tangan aja, enggak usah dicaterin. Pegang tangan. Jangan ketiga. Pegang biasa. Masukin mau biar jelas. Begitu melanggar. Oke, siap. TikToknya mau dihapus. Ini ngomong. Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan ya. Awas. Alhamdulillah. Kamera nyalakan. Angkanya putar. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabi'in sabila pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dari mana yang mana sudah kita berkumpul bersama-sama, yang mana niat dan tujuan itu satu silaturahim, dan kedua yaitu tentang keselamatan mobilnya yang bisa kita belah, dan mudah-mudahan di hanya kemudiannya dimaka rezekinya dan disehatkan badannya sehingga kita bisa berbakti pada keluarga. Adapun saya itu sebagai wakil ketua dari PKM Musim dan sekaligus berangkat dari bawah, karena setiap wajib sebetulnya ada sama karena beliau proaktif maka saya pegang dulu sebentar Semuanya lah. ya. Sibuk. Ya, ini posisinya saya sebagai ketua PKM ya. Adapun untuk pertanyaan yang pertama yaitu memang saya pertanyakan kepada Bapak sekalian, sehingga yang sekarang dari kendala yang seperti ini mungkin bukan masjid Al-Qasim aja, semua masjid rasa mengalami juga ya sebagai ketua PKM. Yang jadi masalah itu sekarang mengatasi masalah anak-anak. Nah, anak-anak ini kelihatannya saya kan sering keliling ya setiap masjid gitu kan, kalau kadang-kadang diundang untuk disuruh mami ini kan masjid, tapi anak-anak ini kelihatannya di mana-mana emang relatif kebanyakan ya gitulah rencana tidak terarah. Nah itu udah saya pernah berkonsultasi dengan ketua DKM-nya, aku ternyata saya arahin, tapi ternyata memang hasilnya ini nggak bisa dilakukan lagi. Ternyata kalau masalah marahin anak-anak itu ya mungkin kita tuh bukan harus dimarahin, berarti harus diarahin kan. Ya untuk itu mungkin saya sebagai pengurus PKM yang ada di Al-Qasim terutama ya, saya mohon untuk bagaimana cara mengatasi anak-anak ini supaya kita juga melaksanakan sholat ibadah suatu tertib khusyuk. Karena kalau tadinya ada gangguan dari anak-anak ini, kadang-kadang kita tidak khusyuk sholat juga, nggak bisa dihindu. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua masalah khotib ya, khotib itu memang ada agak sensitif ya kalau tentang itu. Bahwa sensitifnya dalam arti satu waktu relatif ya, kedua mungkin cara penyampaiannya. Dan ya, saya sebagai pengurus ya terima aja kritik apapun yang sesuai jemaah, insya Allah. Cuma saya harus memperbaiki bagaimana supaya khotib ini sesuaikan waktu ya, sehingga kita jangan sampai nanti jemaah itu merasa bagaimana ya kalau adanya ada juga kelamaan, ada juga mungkin Cepetan. ada juga lama tapi materinya kemana-mana. Iya. Harusnya enggak kan? Ya enggak. Ini bukan ini ya, mungkin
bukan kritik ya. Ini fakta gitu. Tapi kalau Ustaz Alian, Enggak, mungkin bawaan Ustaz Alian atau bawaan Ustaz Alian kan? ya. Gitu. Cuma saya suka malu sama Ustaz Alian itu. Karena kalau kurang dananya nggak enak saya. Memang khusus kalau untuk Ustaz Nah, Alian. bedanya dia kan orang senior, Pak. Harus dihormati. Ya. Suka koordinasi sama pengurus yang lain gimana nih? Pak Alian harus kesini. Ada agak dibedain dikit. Tapi saya kajian dulu ditambahin sama ketua. Mungkin itu aja sementara ya. Mungkin ada yang lainnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alian. Satu pertanyaan. Langsung jawab Pak, ada pertanyaan lain. Kamu asal bertanya kayak Kepada penguas mana? Penguas? Ke masjid, yang masjid. Oh, termasuk. Bisa dulu. Ya, langsung Jawab dulu. Terus Arul juga memberikan pencerahan. Iya, berdua yang ntar ngasih masukan. Abang nanya. Buat Bisa Arul dua kan? Aku udah kenyangan. Malah Gus Arul pada yang pusat. Iya. Iya. Bikin dua-duanya. Sekaligus Gus Arul juga kan memang posisinya di kementerian-kementerian. Yang di Saronya kan di atas 5.000 tahun. Ya, saya kira 5.000. tidak terkonsentrasi masalah bisaroh ya, tapi terkonsentrasi bagaimana pendekatannya. Jadi pertanyaan dari Pak, ya, pertanyaan dari Pak Haji Engkus tadi terkait pendekatan ke anak-anak ini memang sangat fenomenal. Dari kecil kita juga merasakan hal yang sama. Pendekatan pertama adalah bagaimana anak-anak ini kita ajarkan dulu sistem pendekatan mengenai tata tertib dalam sholat ya. Karena dimanapun mereka bergerak di luar sana, berkiprah, berkreasi, bermain, itu pasti tidak terlepas dari wejangan dan pendidikan di rumahnya, Pak. Pasti itu. Seperti kita hari ini bisa menjadi pengajar mengaji, menjadi penceramah, segala macam, itu kan berdasarkan daripada didikan dari orang tua yang terkoordinir dan terawasi. Nah, ini coba kita berikan pemahaman itu kepada orang tua yang justru ketika mereka memang belum memungkinkan untuk datang ke masjid, mereka kita berikan untuk bisa sholat atau beribadah dulu di rumah. Nah, ketika misalnya juga mereka tidak mau, maka kemudian perlu pendampingan. Orang tua mereka harus mendampingi sehingga tidak ada masalah, Pak, jika misalnya mereka orang tua anaknya memang ingin bersaf dengan bapaknya. Ya, nggak apa-apa ketika anaknya itu dikhawatirkan memang mengganggu stabilitas kekhusyukan sholat, nggak masalah. Jadi jangan juga kita pisahkan bahwa anak-anak itu nanti misalnya kita jangan kamu sholat di saf ini, ya kamu bukan ini. Tapi kalau masalahnya kita tidak lakukan itu, justru tidak terkendali. Nggak apa-apa, Pak. Jadi perlu pembimbingan dan pengayoman dari orang tuanya ketika orang tuanya hadir. Nah, kalau memang orang tuanya tidak hadir, betul-betul tadi yang saya katakan bahwa ada pihak masjid yang juga ikut mendampingi, ya. Jadi kita jangan terpikir konsentrasi sholat sendiri, lalu kemudian kita tidak ada tenaga yang mengawasi mereka-mereka. Nggak apa-apa, Pak, kalau misalnya sholat yang penjaga ini terlambat sholatnya, dia berjamaah di belakangan. Ya itu juga bagian daripada ibadah mereka untuk mengontrol anak tersebut. Ada petugas lah gitu maksudnya. Nah, yang ketiga, bahwa di masjid itu kalau bisa ada tempat bermain, Pak. Nah, ini kan zona, ya zona ya fasilitas bermain. Ya, jadi anak-anak tidak hanya langsung berpikirnya sholat, tapi ya bermain, tempat bermain, ya apa namanya itu playgroup ya. Nah, mereka bermain di situ. Saya senang kalau masjid itu luas tanahnya itu lebih luas, lebar, sehingga itu bisa dipikirkan untuk membuat tempat bermain anak-anak itu. Artinya kita beribadah ini enjoy, ya, berbelajar Al-Quran juga merasa nyaman, enak, gitu. Gurunya nggak galak, kan gitu ya. Nah, sama juga di masjid, pengurus masjidnya nggak galak, nggak ngusir-ngusir, gitu. Padahal kita ngusir solusinya apa gitu kan, gitu. Bisa memarahin anak-anak solusinya apa kan, gitu masalahnya. Nah, karena kita ini adalah bagian daripada pelayanan rumah. Nah, lalu pertanyaan yang kedua adalah mengenai khotib, petugas. Nah, petugas masjid ini khususnya khotib, dan justru, Pak, kita harus terarah. Nah, terarah itu apa? Bukan berarti kita mengambil konsep yang justru plagiat mungkin misalnya ya. Tapi poin-poinnya, Pak, poin-poinnya kita buat.
Misalnya kalau kita bicara tentang hijriyah, akhir daripada hijriyah, tahun hijriyah. Nah, nanti kita konsen di situ, Pak. Jangan melebar lagi sampai kita kembali kepada kurban, jangan melebar lagi kembali kepada Maulid Nabi. Itu nggak sinkron, Pak. Jadi khususnya fokus hijriyah. Nah, jadi berarti bicara tentang estafet, melanjutkan kita hijrah seperti apa? Berarti evaluasi. Evaluasi berarti ambil surat apa? Al-Hasr ayat 18. Kemudian kita bicara tentang renungan-renungan tentang diri gitu. Konsennya di situ aja, jangan berputar-putar gitu loh. Nah, sering khotib itu berputar-putar sehingga tadi betul kata Pak Jikus melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Maka sebelum khotib memulai khotbahnya itu, dalam kesempatan ini khotib akan mengangkat tema ini. Lalu kemudian kalau bisa per poin 1, 2, 3 menurut kitab Ihya Ulumuddin begini misalnya gitu. Jadi nggak melenceng di situ, Pak. Nah, atau menurut hadis Rasulullah SAW begini cukup di situ. Jadi kalau kita melebar, ya akhirnya nah maka saya nggak ngerti. Itu saya setuju. Misalnya ada khotib mengatakan tidak lebih dari 15 menit, kan gitu ya? Tidak lebih dari 20 menit. Itu sebenarnya bukan 15 menit itu dalam konteks 15 menit itu adalah full. Sebenarnya 15 menit itu adalah bagaimana kita membagi untuk paling tidak 30 menit itu clear. Ya kan? Atau paling tidak 20 menit clear. Tapi terkadang melebar sampai setengah jam lebih. Ya ini kan setengah jam lewat. Nah, oleh karena itu menurut kami adalah bagaimana ini disampaikan berulang-ulang, Pak, kepada khotib, kepada yang memberikan pencerahan, diulang-ulang aja Pak Jingkus, jangan bosan-bosan. Nah, terkait bisyarah dan segalanya itu relatif lah. Ya pastinya maaf, kadang yang kita undang memiliki kapasitas, memiliki keilmuan, memiliki fungsi dan sebagainya, alangkah eloknya juga kita. Kalau mereka mampu ya kemudian kita sembah dulu, ya, bukan aja yang lain. Baik, saya pikir itu yang menjadi pemaparan saya yang pasti adalah tentang khotib ini betul-betul di konsep. Kalau memang tidak ada konsep nanti melebar kemana-mana, melebar. Jadi yang dibahas tentang 3 macam penghuni surga, dia bahas lagi nanti masalah menjaga lisan. Iya, ada di samping kita padahal, tapi mencari-cari lagi. Saya pikir nggak masuk dalam nama beliau karena nama beliau bukan itu, ya. Making untuk umat, ini buat terbaik untuk prestise dan progresif. Iya, biasa itu saya kira Mereka jangan. Lanjut lagi Sarul. Saya menambahkan nih Pak Haji, kebetulan saya juga pengurus DMI pusat dan di Depok saya Wasekum, wakil ini sekretaris umum DMI. Di Cilodong saya sekretaris. Ya jadi terlalu banyak sebenarnya amanahnya. Program DMI pusat itu ada program unggulan, diantaranya program Masjid Ramah Anak. Masjid Ramah Anak ini merupakan program yang kami gaungkan nasional dengan ya bukan berarti anak nggak boleh, justru kita kenalkan anak-anak ya untuk dekat dengan masjid. Karena di zaman era akhir zaman ini kebetulan juga Pak Kiai semua, saya ini orang jalan dari Sabang sampai Merauke. Kami di DPR itu saya sebulan bisa 4 provinsi. Artinya setiap kunker saya mesti sempatkan ke masjid-masjid terbaik dan yang katanya kurang, terutama di daerah-daerah timur dan daerah-daerah Sumatera. Maka Masjid Ramah Anak ini menarik kalau kita jadikan program. Tidak hanya RW Ramah Anak, tapi Masjid Ramah Anak. Memang Masjid Ramah Anak ini kuncinya orang tua kita panggil dulu rapat, Pak. Kita rapatkan jamaah-jamaah yang biasa ke masjid untuk diinformasikan ketika mengajak putra-putrinya, ya paling tidak diberikan pemahaman. Dan kami tidak mengatur umur, tapi alangkah baiknya minimal paling tidak ya anak itu umur sekian dan sekian. Yang kedua, tanggung jawab penuh orang tuanya. Ya, ketika putra-putri kita yang artinya masih belum balik atau belum mengerti, itu tanggung jawab orang tuanya. Terkadang sekarang ini kebalik, Pak. Anaknya rajin, orang tuanya di rumah. Mama. Iya.
Itu. Nah, cara mengatasinya, ya kalau kami biasanya untuk program masjid ramah anak itu kita berikan waktu khusus dengan program-program TPA sore atau pagi atau weekend, sehingga ada tersendiri untuk mereka. Mau mereka bermain, mau mereka bercanda, ya itu momennya mereka. Yang kedua, ya kalau meniru beberapa tempat nih, cuman ini emang ikhtilaf juga ulama ya. Anak-anak itu ya, terutama kalau yang laki-laki dan perempuan disanding orang tuanya, Pak, baiknya. Tapi emang ada beberapa ikhtilaf masalah nanti mutus sholat, itu beda lagi, udah berbicaranya udah fikih ya. Tapi baiknya memang kita sebagai orang tua berperan aktif untuk mengingatkan dan mencontohkan. Saya rasa kalau orang tuanya ikut mengawasi, makanya kenapa disebut masjid ramah anak, karena orang tuanya terlibat, Pak. Kita libatkan. Yang ketiga, ya, tak kalah penting masalah anak ini perlu kita berikan program tersendiri di luar kegiatan sholat. Kita adakan TPA, TPQ, MDA, apapun itu. Karena apa? Jumlah ya anak-anak di Depok dan Gen Z saat ini berapa? Tahu nggak Pak Ustaz? Karena saya punya datanya. Saat ini jumlah Gen Z di Depok itu ya kurang lebih sudah menyentuh di angka 35% dari jumlah penduduk kota Depok. 2,3 juta, 36%-nya tinggi loh, Pak. 2029 ini juga lumbung suara sebenarnya Gen Z, apalagi milenial udah otomatis. Nah, termasuk anak-anak itu jangan dilarang di masjid, tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan. Karena ya kalau kita berbicara tentang manajemen masjid Timur Tengah, Pak, terutama Brunei, saya belum lama dari sana, luar biasa, Pak. Jadi justru masjid itu tempat mereka nongkrong, tempat mereka berbaur, tempat mereka berkumpul, tempat mereka ya diskusi. Maka kalau bisa ya, kan masjid itu luas kan, ada area ibadah, ada area non ibadah, diberikan ruang. Kalau perlu diberikan wifi gratis tapi disandi, dan kan bisa diatur, Pak. Saya juga orang IT, supaya tidak bisa mengakses yang kotor-kotor. Jadi jadikan masjid itu magnet justru untuk tempat berkumpulnya anak-anak. Tapi di ramu. Ya, saya punya programnya, nanti mau berbicara lebih lanjut, ini secara kasarnya gitu. Yang kedua, kalau kami, saya sebagai pengurus MUI dan DMI menyarankan bagi ustadz-ustadz yang belum sekali berkiai ade, termasuk saya aja, Pak, selalu bawa teks khutbah Jumat. Bukan saya nggak hafal, antisipasi supaya tidak keluar daripada tema dan waktu. Ya, saya ya mohon maaf, walaupun insya Allah ya pendidikan saya mentok, tapi selalu saya pakai teks. Kenapa? Supaya menghindari satu, keluar tema. Yang kedua ya supaya tepat waktu. Itu kami menyarankan, tapi tidak mengharuskan. Tapi kalau sudah bisa memanage dengan benar, tapi terkadang saking enaknya kita jadi melebar, apalagi yang biasa ceramah 1 jam itu nggak berasa, jamaah udah ngapain gitu. Nah, nanti boleh undang saya sekali-kali, Pak, gaya saya ceramah gimana dah? Nggak akan ngantuk jamaah. Yang selanjutnya boleh kita khotib diingatkan ya waktunya. Bahkan ada di Masjid Jakarta itu di beberapa tempat di kementerian, Pak, ada alarmnya. Ya, ketika dia ya sudah mendekati, ini kasih kode. Ya nggak kenceng, tapi itu kode di mimbar tuh. Ya, tinggal berapa detik lagi. Sehingga apa? Efisiensi waktu juga kita perlukan, apalagi di perkantoran yang harus dia bagi waktu makan, bagi dia waktu dia bekerja, bagi waktu dia untuk barangkali ngopi, ngudut macam-macam. Nah, ini manajemen waktu penting. Terakhir, terkait tema sebenarnya boleh aja DKM itu request, Pak, tema yang berkaitan dengan mungkin betul dari Ustaz Alian, per bulan ini apa, Zulhijjah apa, Muharram apa, Safar apa, boleh ya. Maka biasanya kalau di kementerian saya hampir di semua kementerian ngisi, Pak, itu diminta temanya bisa ini nggak, Gus? Kalau nggak, Gus punya tema apa yang berkaitan dengan itu, ngasih filenya, saya diminta filenya. Ya karena apa? Screening juga, karena memang lagi dan lagi kita tidak bisa pungkiri sekarang ini semuanya dipantau. Ya dengan harapan lebih baik. Kemudian terakhir ya terkait kemakmuran masjid.
Bisa dicontoh Pak, di masjid itu di Cinere, per bulannya itu bisa menghasilkan ratusan juta, bahkan digaji dari imam sampai marbot. Masjid yang dipegang Ustadz Abdurrahman DMI, Ustadz sudah tahu ya? Itu dahsyat itu. Ya, jadi justru masjid ini bisa menjadi wasilah untuk ya ekonomi umat. Tapi dinaungi yayasan, maka saya menyarankan masjid-masjid yang belum memiliki yayasan lebih baik memiliki yayasan. Antisipasi yang pertama ya profesionalisme. Yang kedua ya, kalaupun kita ini mohon maaf ya, kalau turun temurun terkadang sudah meninggal kita, yang meneruskan tidak sesuai dengan kita, yang nggak berpotensi. Banyak juga Pak, di pasar Minggu tuh ada beberapa masjid yang sekarang nggak ada jamaahnya karena turun temurun keluarga, kebetulan yang anak-anak cucunya nggak memiliki kafaah di bidang itu, sepi masjidnya. Bahkan malah sekarang nggak pakai Jumat itu, karena tadi dikelola keluarga saja. Libatkanlah umat, libatkan masyarakat, libatkan yang berkompeten. Kemudian yang terakhir juga masalah bisaroh. MUI memang tidak ada ketentuan, tetapi menganjurkan diberikan sebagai penghormatan. Kira-kira berapa? Kalau berbicara kami ya, kemarin candaan kami, sekarang hak amil itu berapa persen Pak? Saya tanya. Berapa persen hak amil itu? 12 atau 10? Nah, sekarang 12,5%. Berarti idealnya itu 12,5% dari pendapatan bulanan masjid. Ya berapa? Ya tergantung kondisi masjidnya. Nah makanya kalau dibilang harus berapa, tidak ada ketentuannya, tapi kalau ditanya baiknya bagaimana? Termasuk yang S1, S2, S3, ataupun yang tidak pendidikan, artinya bergelar sarjana tapi dia tokoh, berpengaruh juga, itu nilainya berbeda. Itu saya merasain Pak, saya khutbah waktu S1 ya begini, S2 begitu, S3 begini, mau profesor begini. Ya itu sebagai ikhtiram kita juga, sebagian juga sebagai justru malah melancarkan kas masjid. Contoh Jogokarian itu kalau mau, karena kebetulan saya orang Jogja Pak, walaupun lahir di Bengkulu, keluarga besar Keraton Jogja, itu masih ada pemilih di sana, luar biasa mensejahterakan kepengurusannya. Nggak hanya pengurus, jamaahnya sejahtera di sana Pak, apalagi pengurusnya. Maka perlu diatur strategi bagaimana DKM itu terus bisa mengembangkan sesuai dengan kondisi, dan tidak meninggalkan, seharusnya tidak meninggalkan anak-anak dan remaja. Karena terjadi di beberapa tempat Pak, karena dilarang anak itu untuk ke masjid, ditakut-takuti, dibentak-bentak, diusir, saat mereka pada meninggal nggak ada yang ngisi Pak. Terakhir perlunya kaderisasi. Pesan kami di DMI itu ya, yang tua silahkan, tetapi juga kalau ada yang muda berbakat diberi kesempatan. Ini mohon maaf, kami temukan juga, kami survei Pak, yang komat, yang azan, yang imam, ya itu aja, sampai suaranya hilang ya itu aja. Pemudanya yang berbakat nggak dikasih kesempatan, ya cari tempat lain dia. Maka perlunya kaderisasi, perlunya kita berikan kesempatan anak-anak muda yang berbakat. Salah bunda, udah datang bunda ternyata. Udah datang lah, Iya bunda itu. Allah. Datang bunda. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Bu Ketua Cimanggis dan Ibunda Ketua DPD. Cimanggis sama Ketua DPD. Maka saran saya begitu Pak Ustadz, tadi bisa diberlakukan kalau perlu ya, Langsung makan undang aja. kami untuk Bang. pelatihan masjid, mau tingkat Langsung kota makan. bisa, pusat-pusat, silakan bersurat resmi, nanti kita bisa. Bahkan juga tidak hanya itu, kita punya program akuistik masjid, termasuk juga ya arsitektur masjid, termasuk juga ya di situ ialah manajemen masjid. Itu barangkali tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan. Sharing dong sedikit. Sharing sedikit. Nah, sharing. Nik. Pak Surya. Masalah anak khususnya. Ada sedikit pengalaman. Di saya itu masjid ada sekitar 70 anak-anak. Jadi emang di umum ya, di mana-mana masjid bocah itu pokoknya berisik dah. Ya, umumnya emang anak-anak bercanda pasti lari sana sini di umumnya. Nah, pengalaman itu saya pernah kayak gitu. Jadi yang pertama ya, kita jangan marahin ya, jangan menghardik lah. Anak-anak itu butuh perhatian yang pasti. Kita ajak ngobrol, dialog, satu itu. Kemudian kedua, kita arahin dia masuk TPA. TPA-nya yang jangan yang itu aja, maksudnya yang rada keren dikit.
anak-anak sekarang kan butuh tadi kayak game-game kayak apa gitu kan. Jadi nggak sekedar ngaji ikro atau bahasan yang lain ya, perlu yang hiburan-hiburannya harus ada. Nah terus di samping itu anak-anak ini juga perlu didisiplinkan. Nah contohnya misalkan kalau dia mau sholat misalkan, jangan komat dulu kalau saya gitu, nggak komat dulu sebelum anak-anak tuh diem, baris dulu semua yang rapi. Harus ada memang yang cerewet, yang ngatur. Kalau nggak ada yang cerewet, nggak ada yang ngatur, ya begitu terus dia nggak kapok-kapok ya kan. Anak-anak pasti begitu, udah ada yang ngatur aja masih ada, datang lagi rombongan yang baru, ke bawah lagi dia ya kan. Artinya ada yang petugas yang khusus mendisiplinkan tuh anak-anak. Jadi alhamdulillah tuh kalau udah pada baris rapi baru komat, di saya begitu modelnya. Nah kemudian mereka harus diapresiasi biar mereka ketagihan, oh ternyata berbuat baik itu enak gitu kan, ternyata kalau benar itu enak. Nah contoh misalkan di saya itu kan suka ada tuh yang namanya berkah Jumat gitu ya, sedekah Jumat. Itu kan biasanya ada yang chicken lah, ada yang ngasih minuman lah apa gitu kan. Nah itu kita gunanya untuk mengedukasi mereka. Ayo yang tadi paling rapi mana? Maju duluan, kasih dia duluan. Kan kadang-kadang kalau kita nggak punya tujuan tuh, ngasih bagi-bagi aja gitu kan. Nah itu gunanya itu tuh kalau di saya. Jadi makanan ini kita persiapkan untuk mereka-mereka itu ya kan. Mana yang tadi yang paling rapi atau yang bisa jawab siapa? Mereka nanti kita disiplin dari situ. Itu bentuk apresiasi karena kalau mereka biasanya gitu, pengen dihargain, pengen dilihat, pengen ibaratnya dipandang lah, bocah kecil-kecil itu juga pengen diperhatiin lah intinya. Nah itu mungkin sebagian trik ya. Jadi selain dia satu jangan dihadik atau jangan dimarahin, ya masih mending lah mereka bercanda di masjid daripada bercanda di gereja. Bisa jadi besok-besok kalau kita nggak ngurusin, bisa jadi besok belanjanya bercanda di gereja ya kan. Nah itu makanya kita alhamdulillah punya TPA ya 70-an anak itu, walaupun nggak semuanya tapi alhamdulillah ada perubahan di TPA itu. Kemudian juga kita ajak dialog anak-anak yang bandel-bandel itu, kita kumpulin, kita apresiasi tuh, kita disiplinkan dan diapresiasi, kasih hadiah, seneng dia gitu kan. Besok lagi kalau bercanda pun alhamdulillah tuh ngadu dia, Pak tadi saya bercanda Pak. Sampai begitu, sampai mereka itu merasa apa yang berarti kalau punya salah harus dihukum, sampai kayak gitu. Itu alhamdulillah udah terbentuk kayak gitu. Mudah-mudahan ya bisa ditiru ya di masjid lain bisa kayak gitu. Ya walaupun tadi ya nggak selalu begitu, kadang-kadang ada juga gitu kan. Datang nih anak-anak yang baru nih, grup baru datang, ya bikin kerok juga gitu, berubah lagi ya kan. Ya harus konsisten kita juga, jangan menyerah maksudnya. Ya mungkin itu intinya kurang lebih masukan dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Surya yang telah bertanya. Ada lagi? Berapa? Memaparkan, sharing ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya mau nanya nih. Boleh ya? Tuh, Ramin dulu, silakan. Ya Ustaz Ramin, Ustaz Ramin sekaligus hanya sekaligus hadir aja. Sholat maksudnya, mau sholat kan? Jangan mudah. Ayo, mangga, yang lain udah pada makan, langsung aja ya, nggak usah ditemenin. Ada mana Mas Budi katanya mau aku puntur saya, kaki istri saya kakinya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya sakit istri saya. Pantun dulu, pantun ya. Sakit saya susah. Tuh ada Mas Budi tuh. Pohon salam ditebang pakai kampak. Cakep. Kayunya dibawa Bang Haji sama Mpok Munio. Biar saja saya mohon jawab salam saya biar kompak. Saya doain dia bisa berangkat haji minimal umroh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami travel Pak Haji. Nahmadu Rasulullah kawin awabadu. Tuan Guru, Bapak Ustadz Agus Alian ya, selaku pembina masjid. Saya pengen curhat dari keadaan di masjid kami, Masya Allah, yang mengenai DKM kita. DKM kita ini jadi apa namanya, beliau ini memonopoli semua unsur ya. Jadi kan kita ini ada namanya, ada seksi budaya, ada bendahara masjid, ada DKM dan sebagainya. Nah ketua DKM kita ini sampai sekarang ini
apa namanya, dia memonopoli semua. Jadi bendahara dia, pengaturan ibadah dia, semuanya dia dan dia semuanya. Jadi kita semua ini sudah duduk manis saja. Monopoli. Memonopoli semua kegiatan masjid, termasuk pemasukan dan pengeluaran masjid kita tidak tahu sama sekali. Begitu. Jadi mohon bagusnya bagaimana seperti ini. Nanti DM-nya. Kedua yang tadi alhamdulillah kalau di masjid Al-Qawi anak-anak yang kita ramah lingkungan, yang karena tempatnya luas ya, banyak ya, ada juga pengajian anak-anak yang kurang lebih 50 orang. Jadi anak-anak itu kalau sore itu dapat maghrib sampai isya ini alhamdulillah Al-Qawi ini penuh. Tapi ya itu di kendalanya di hari Jumat. Hari Jumat ini kadang-kadang anak-anak di atas tuh. Itu suka suaranya itu melebihi khotib. Jadi khotibnya keganggu. Nah, itu yang jadi kendala kita. Ya, dan itu pun ketika itu ada kita gudang di bawah, anak-anak sebagian di bawah. Ya, sementara ini kita dialihkan khusus anak-anak. Nah, itu pun begitu sholatnya sembahyang pada sholat pada jelas. Iya, seperti itu. Mohon ya pertimbangannya dan jawabannya supaya bagaimana masjid mungkin kendalanya sama, banyak terjadi seperti itu. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab kalian harus boleh. Terima kasih kepada Ustaz. Kalian nggak netral. Ustaz Ramin yang telah memberikan pertanyaan. Ya, jadi pertanyaannya sudah dua ya. Insya Allah nanti terakhir saya 3. Langsung saja kepada Gus Arul. Itu wajib nanti. Awas, kena anak. Taruh aja. Baik. Dua kan itu bikin. Satu lagi tuh, satu lagi. Ini. Nanti nggak kedengaran nggak dua. Soalnya live TikTok juga namanya. Baik, kalau saya menjawab hanya sebatas saran saja. Jadi perlu saya tanya kembali kepada Ustadz yang bertanya. Itu masjid pribadi kan atau masjid umum atau bahasanya masjid bersama? Nah, betul. Ya kalau masjid bersama tentunya ya kepengurusannya harus bersama-sama. Satu. Yang kedua ya untuk masalah hal yang disampaikan tadi ya perlu pergerakan. Artinya kalau memang tidak ada yang mau berani usul atau bahasanya tidak ada yang berani ngomong atau urut dan semuanya menerima ya oke aja gitu. Tapi kalau memang karena lagi dan lagi ya namanya mau masa kita sama itu kan udah jelas. Jadi masjid ini ya yang bisa memakmurkan ialah orang-orang beriman kepada Allah. Maka kalau dirasa dipegang oleh mereka dan masyarakat menerima dan tidak jadi masalah, ya nggak masalah. Tapi kalau timbul gejolak kan bisa dimusyawarahkan. Tapi kata-kata dong, kata-kata. Kemudian yang selanjutnya ya tadi harus ada yang berani untuk kebaikan, tapi lagi dan lagi perlu dibarengi dengan hujah, dalil atau bukti. Kalau bahasa hukumnya itu ya ada otentiknya, bukti otentiknya. Kalau begini begitu demi kebaikan bersama-sama. Karena apa? Ya selama tidak ada yang berani bersuara atau selama tidak ada yang inisiatif ya begitu terus. Ditambah lagi makanya kejelasan tadi. Makanya kenapa kalau kami selalu menyarankan masjid itu harus punya payung hukum. Kejadian ya saya kasih sebutkan depannya ya karena juga mungkin tahu itu masjid turun-temurun hanya pakai lisan nanti teruskan anak-anak sekarang jadi perumahan, padahal itu masjid gede satu-satunya dipakai warga Jakarta Selatan karena tadi keturunan ketujuhnya cucunya dijual itu Pak sama masjid-masjid jadi apartemen karena tadi tidak ada legalitas. Masyarakat bingung mau menuntut untuk kemana, nggak ada dokumen, tidak ada hitam di atas putih. Kita hidup di negara Indonesia ini semuanya diatur oleh undang-undang, diatur oleh regulasi. Iya. Dan kejadian juga
beberapa tahun lalu periode sebelumnya masjid di Depok kan cukup terkenal masjid ini Pak. Ya, tapi sudah mungkin 12 tahun dari sekarang ya. Hampir saja masjid itu Pak, ya ternyata itu milik bukan punya orang muslim. Karena ya kalau bahasa itu dulu nggak ada yang digarap di tahun-tahun 70-an, banyak Depok besar dan di perbatasan itu Pak. Ternyata pemilik aslinya ya sudah dibangun masjid sudah sejak tahun 70-an Pak. Tapi surat menyurat itu tidak diurus, legalitasnya juga tidak diurus, ya sekedar silih berganti masyarakat ditunjuk antar mereka internal saat ahli warisnya membangun rumah kuat di dasar itu. Sampai melibatkan dulu melibatkan berbagai hal Pak, termasuk DMI, melibatkan pengacara, sampai melibatkan polisian dulu. Maka penting sekali kita perlu melek untuk legalitas masjid. Nah, legalitas masjid itu paling enak kalau dia dinaungi oleh lembaga. Karena apa? Kegiatan keagamaan itu di bawah lembaga tadi, karena yayasan itu ya punya wewenang untuk mengayomi, melaksanakan, mendirikan kegiatan keagamaan, apalagi rumah ibadah. Tadi saya lihat itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung ke situ, langsung ke situ. Dan terakhir Ustaz, ya sudah, bismillah, sampaikan dengan baik-baik ya, bil ma'ruf. Ya, untuk tadi suara di bawah begini, suara yang lain begini. Ya, tapi kalau selama ini yang bersuara cuma satu, yang lainnya terima, ya serba salah juga. Ya, ala kulihal kan kita jelas. Ya, kesepakatan bersama itu menjadi ketentuan. Ataupun ya didiamkan. Kan jelas tadi ketika kemungkaran itu terstruktur dengan baik dapat mengalahkan ya hak yang tidak terstruktur. Ya artinya tanda kutip ya ini ya bukan masalah masjid. Saya yakin pengurus yang sekarang ada itu juga niatnya baik. Ya, tapi alangkah baiknya kalau dibaikkan lagi lebih baik lagi. Maka perlu melibatkan eksternal Pak. Contoh RW libatkan, karena RW RT itu punya dalam SK DMI kan kami mengeluarkan Pak, DMI itu punya amanah sesuai muktamar dan ADART-nya mengukuhkan pengurus DMI. Kalau MUI ngurusi ialah orangnya, DMI itu masjid dan strukturnya, pengurusannya. Maka kalau kami menyarankan, sudah dilatih belum masjid pengurusnya dengan DMI? Nanti ada SK dari kami Pak, resmi. Nah, kalau ada apa-apa, silaturahmi saja dengan DMI. Ini kita ada kendala A, B, C, D. Karena di DMI juga ada divisi hukum, divisi humas. Ya, datang ke kantor saja. Pak beliau Pak Surya, pengurus. Atau baru ke pusat dengan saya. Kebetulan saya di pusat sebagai ya pengurus bidang SDM masjid saat ini saya. Jadi diantaranya ngurusi manajemen ya masjid melalui PW-PW yang ada. Begitu kesadaran saya, bismillah ya. Karena kalau dilakukan pendiaman atau ya begini-begini aja ya begitu terus, kita niatkan supaya lebih meriah lah, lebih makmur. Saran saja, ini saran ya. Ya namanya saran, kalau mau dipakai silakan, ya kalau enggak ya kembali ke kawan. Demikian, sebelum Langsung lagi kalau minta apa? Iya. semua sebenarnya. Minta jawaban. Jawab. Nanti sekalian. Ya baik, Gus Arul dan juga Kiai Aryan, saya ingin bertanya, ada studi kasus yang pertama, ketika kita masih remaja di tahun 90-an, yaitu banyak sekali pengajian-pengajian remaja yang berada di masjid, yang sangat semarak. Pemuda-pemuda masjid sangat banyak. Tapi akhir-akhir ini saya perhatikan itu pengajian-pengajian di masjid yang melibatkan remaja yang aktif sudah semakin mengikis, dan kan mungkin tergerus. Sudah jarang saya melihat ada pengajian remaja khusus anak remaja gitu yang mengaji di masjid dengan membaca kitab dan sebagainya.
ketika share baca atau 90 itu sangat banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana zaman keemasan remaja masjid di tahun saya itu bisa kembali, di mana di setiap masjid ada pemuda-pemuda masjid ya, mereka sama-sama mengaji di masjid atau di musala. Karena hampir tidak ada. Yang pertama bagaimana caranya? Yang kedua, studi kasus yang kedua, ini permasalahan ada masjid yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Tapi suatu ketika kepengurusan itu ganti kepengurusan, itu sampai akhirnya semua khotib-khotibnya dari dia. Dan amalan-amalan yang biasa di masyarakat dilakukan seperti suatu kampung tersebut, di masjid tersebut, seperti maulid, seperti sholawatan itu malah nggak bisa. Bahkan kita pernah ingin mengajukan pengajian di masjid tersebut, itu pengurus masjidnya boleh, tapi dengan satu catatan, jangan membaca surat Yasin, ya, jangan baca maulid, ustadznya dari saya. Dan itu banyak, ya, ada beberapa masjid di Depok 2 yang khususnya juga itu di masjid dekat Kiai Babang itu seperti itu. Oh iya. Ya isinya yang menguasai itu kalangan salafin, kasarnya seperti itu. Mereka tidak khotib Jumatnya khusus dari mereka. Kalau kita mau masuk ke situ, ya harus ikuti aturan dia. Itu padahal masyarakat di situ kebanyakan kayak kita lah gitu. Tapi mereka enggak, karena mereka kalau ngaji suka dikasih nah itu bagaimana caranya agar kita tuh kembali kalau masih itu punya umat bukan sekelompok golongan itu aja ya. Silakan kedua yang berkompeten untuk menjawabnya. Apa dulu kompeten? Posisi tuan rumah aja. Iya. Terima kasih. Oh iya, kita manfaatin Gus Arul di sini sama Ustaz Agus Arya gitu. Ini seminar Kita mau tunjuk seminar mahal ya Pak Gus ya. Ini berapa SKS nih? Oh iya. Judulnya tentang hukum yayasan. yayasan belum selesai. Ya jadi pertanyaan mana Ustaz Ramin tadi? Belum, nanti saya sentingkan tentang kepartaian ya. Ustaz Ramin, saya ingin menyampaikan bahwa setiap masjid itu kan punya dewan pembina, dewan penasehat, dia boleh sharing ya dengan mereka Suap dulu. mencari solusi yang dirasakan di dalam internal masjid. Baik secara manajemen maupun kemudian dalam hal koordinasi dan sifatnya untuk keseimbangan dalam berorganisasi masjid tersebut. Nah, jadi oleh karena itu perlu ada pendekatan dan komunikasi yang baik. Nah, tetapi tadi juga dikatakan oleh Gus Arul, karena itu di bawah naungan Dewan Masjid Indonesia, maka boleh juga untuk mendapatkan pencerahan dari BNI agar nanti bisa mendapatkan solusi-solusi agar ini tidak menjadi sebuah kebiasaan ya. Kemudian sifatnya dominasi. Nah, maka tadi saya katakan kan itu di awal tadi itu adalah masalah didorong ya secara manajemen masjid ini manajemen yang lebih modern lah, tidak lagi manajemen yang klasik seperti tadi itu. Nah ini kalau kutip dari kata Gus Arul, kalau tidak ada problem ya ini ya jalan. Tapi kalau ada problem yang mengganggu keseimbangan dalam menata kemajuan masjid ya perlu dibicarakan dengan baik. Nah, kemudian mengenai anak-anak tadi saya sudah sampaikan ke Pak Haji Ongkus bahwa ada keterikatan para gerakan-gerakan muda, remaja-remaja masjid untuk ditugaskan terhadap hal ini. Itu bisa mencontoh pada sholat Id gitu kan. Nah, itu bisa kita berdayakan mereka remaja masjid itu. Di atas, di bawah, di tengah, di posisi bawah dan semuanya. Kita menganggap bahwa semuanya kan bisa diselesaikan dengan orang tua, enggak, harus ada keterlibatan remaja masjid. Nah, menyoroti pertanyaan disampaikan oleh Buya Jumaranto yaitu tadi bahwa penting sekali remaja masjid kita berdayakan kembali sistem pendekatan pengajinya seperti apa, mengulang kembali tahun 90 Ustaz Yudi. Ini memang masih punya tantangan dan hambatan. Kenapa? Karena dengan media luar biasa. Tadi diberikan fasilitas, ada wifi di masjid,
Tetapi model-model yang bersifat agak sedikit elegan, mungkin pembicaraannya mungkin lebih tematik misalnya, lalu mengaitkan dengan berbagai aspek-aspek keagamaan, tapi sistemnya digital, mungkin itu bisa salah satu menarik mereka untuk ikut kajian-kajian kita. Nah, yang kedua, pembicara juga harus memang lebih bisa kita siapkan orang-orang yang menarik gitu. Nah, baik tentang Al-Quran maupun tentang hadis maupun tentang fikih dan sebagainya. Nah, kita gunakan fasilitas infocus, kita gunakan fasilitas layar ya untuk menarik daya tarik mereka. Dan kita schedule. Nah, ini kita nggak ada salahnya men-schedule ulang. Karena selama ini kita hanya sifatnya intensitasnya adalah tiba-tiba begitu. Nah, ini yang jadi kendala juga buat kita. Kita harus buat schedule, Pak Yudi. Dengan DKM kita koordinasikan untuk kita mencoba kembali proposalnya. Nah, perlu dalam orang-orang yang ditunjuk sebagai penggerak pemuda ini yang justru dekat dengan pemuda, dekat dengan remaja. Jangan terpisah gitu. Ya entah di mana kemudian remaja juga nggak bisa dikoordinasikan atau pendekatan komunikasi dengan beliau. Betul-betul orang-orang yang gaul lah gitu ya. Nah, itu bisa menjadi jembatan buat kita dan mereka juga terpaut dengan masjid itu. Nah, yang kedua tadi studi kasus. Ya. Yang kedua tadi studi kasusnya. Ada masjid itu ketika Oh iya. pengurus itu semua bahkan motif-motifnya Ya, ini menjadi persoalan. Nah, maka kemudian perlu juga kita mengawal itu agar kemudian regenerasinya juga di pihak secara fikroh, secara ini. Nah, tapi ini kan tidak bisa kita nafikan bahwa realitasnya memang mereka juga ambil peran. Tetapi ada ruang-ruang yang kita juga harus punya peran di sana, ya untuk memberikan sebuah kekuatan kebijakan dalam hal-hal pengajian-pengajian tertentu yang kita juga harus berimbang. Contohnya misalnya kita juga menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjidnya, mereka juga ingin ambil ruang di sana, ya berarti kita ikut aturan kita, misalnya kan seperti itu. Maksudnya ketika sekarang sudah terjadi itu. Sudah terjadi. Bagaimana kita mengambil alih lagi? Sekarang kan mereka menutup rapat, bahkan yayasan yang sudah dibuat oleh kita, mereka bubarkan dan mereka bikin yayasan baru. Ya, ini sebuah fenomena. Ya, berarti kita Kalau secara hukum tuh bisa nggak? ya nanti itu selalu menyampaikan. Jadi secara aturan kita tunggu dulu lah masa regenerasi, masa aturan mereka dilantik. Itu nanti sama DMI. Yang berarti kan mereka sendiri. Sendiri, ya berarti nanti ada terkaitannya dengan pihak lingkungan dan sebagainya. Berarti kita masih zikir FSKM, kita zikiran di masjid itu. Oh iya. Nah, kan lurah sendiri tinggal RW, masa RW-nya mau bertindak, RW-nya tak tinggal. Oh itu Gus Arul yang jawab, saya yang jawab. Masjidnya masih salafi. Baik, Ustaz Yudi Marando ya. Saya lagi dan lagi berbicara saran, pendapat pribadi dan pengalaman saja. Yang pertama, sudah terkait remaja dulu. Libatkan remaja, pemuda-pemudi sekitar dalam semua kegiatan masjid. Ajak. Dimulai dari siapa? Anak cucunya pengurus. Dimulai dari kita, anak-anak kita. Nah ini kita harus jadi toladan dulu. Jangan nyuruh anak orang, anak kita nggak mau. Nah, jadi itu pertama, syarat pertama. Yang kedua, ya di DKM mohon ditambahkan, ya kepengurusan ditambahi remaja masjid. Bu Dewi, videoin Bu Dewi. Ya, sama Bang Popo ini punya ormas penting namanya dia. Itu. Jadi begini, yang pertama libatkan sama Rado ya, mereka dalam kegiatan kemasjidan. Kemudian diberikan wadah kepengurusannya. Dulu kan banyak remais. Ya makin banyak. Iya, cuman sekarang banyak tidak terlihat karena faktornya kita sebagai yang tua kadang kurang peduli terhadap itu. Nggak nyambung, 50-an nggak nyambung. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya program yang bagus, artinya program yang tadi disampaikan kekinian tanpa mengurangi hobinya, maka saya tadi bilang jadikan masjid itu ramah anak. Kalau mau nyontoh masjid ramah anak itu ada beberapa masjid yang bisa kita tiru. Ya. Ini kelihatan nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara masalah
tadi kepenguasaan, menguasai, ya. Lagi dan lagi legalitas masjid itu apa dulu kita lihat. Kita juga jangan selonong boy kalau kita tidak punya dalil yang kuat, kemudian ilmu yang memadahi, karena bisa-bisa kita sendiri yang kena. Maka perlu dipastikan itu masjid statusnya apa, legalitasnya apa, punya siapa, didominasi siapa. Karena tidak bisa dipungkiri, ya, semua kita ini maunya mengklaim kita benar semua. Iya, termasuk ya kalau tadi bilang salafus soleh ya keren, kita pengen jadi salafus soleh. Maka kalau yang saya dengar di beberapa tempat merasa direbut lah gitu. Saya tahu sejarahnya itu. Nah, makanya itu kan kita perlu pembuktian. Maka begini, terkadang mereka-mereka di luar sono itu dari yang kecil dibiarkan, kitanya merasa ya cuek, ditambah lagi mereka lebih getol Pak untuk hal-hal kecil dulu, kita kadang lengah. Maka salah satu hal, bahkan kalau Pak Ustadz Idi Manado bisa meyakinkan ternyata itu masjid tidak milik siapa-siapa, punya umat, ya mudah dong. Ya, artinya statusnya milik bersama. Artinya semua bisa bersuara. Dan itu Buluranya udah tahu. Buluranya tinggal minta kebijakan RW-nya mengambil sikap, karena itu permasalahan. Sedangkan secara ADART DMI, kepengurusan masjid itu maksimal 5 tahun, musola 3 tahun. Kalaupun dipilih lagi 2 kali saja, selebihnya berganti dulu. Nggak boleh itu, ketua. Maka itu juga bisa menjadi dalil. Maka perlu libatkan orang ketiga. Contoh, sowan ke DMI kecamatannya dulu, sowan ke MUI kecamatannya dulu. Ya, ajak diskusi kedua belah pihak. Ya, ajak diskusi. Saya yakin hal-hal yang saya temukan juga di luar sana, karena kita menganggap pergerakan kecil mereka yang kita anggap biarin gitu. Lama-lama ya seperti yang di beberapa tempat gitu. Kita begini sebenarnya bukan baru, ada beberapa masjid memang itu sebagai kita orang asli harusnya bagaimana cara sampai masjid itu di dia. Nah, makanya kita jangan diam. Artinya jangan diam tuh. Awalnya demi Ya. Nah, saran saya Ustaz, jadi dicek legalitasnya lagi, kemudian siapa yang mengukuhkan mereka, ya. Yang ketiga juga mereka ini dapat legalitas dari mana? Karena dalam ranah kepengurusan, saya tahu sih bukan wilayah saya. Saya tahu itu rumah guru. iya. Pokoknya kalau bertindak RW-nya diam kan, Iya. kata gulungannya itu RW bikin laporan, aja panggil ke ketua masjid, itu nggak dilakuin sama RW. Nah, berarti kan perlu komunikasi saja, perlu komunikasi lebih intens terkait hal tersebut. Banyak sampai 250 juta. Itu RW aja minimal ketua DKM di kecamatan itu, ketua DMI di kecamatan. Ya kan saya sampaikan, pihak terkait berkomunikasi, baik yang pro dan kontra. Apa perlu ini organisasi grip buat turun? Agar kulit. Saya rasa semuanya juga punya tujuan sama, cuman terkadang kan kita pemikirannya ataupun bahasa mudanya alirannya berbeda. Iya. Namun tadi betul kebanyakan kita akamsi ini kadang lengah. Ya lengah sehingga bahasa kitanya kecolongan dah. Tapi juga Iya. kita mau ributkan malu kan? Sesama muslim ya, Iya. sama muslim sholatnya masih sama. Ya yang paling enak ajak diskusi, ya ambil jalan tengah. Kalaupun mau yuk bersama-sama. Sama-sama. Bersama-sama. Iya, iya. Jadi Dikelola bersama dengan cara bersama. Kemudian bahkan saya di Al Azhar kan ketua DKM Pak. Saya pendiri Al Azhar 46 GDC. Tahu nggak sholat tarawihnya gimana caranya? Di situ kan Al Azhar terkenal Muhammadiyah. Sedangkan lingkungan saya NU. Saya tarawih itu 2 sistem Pak. Tarawih. Zaman dulu saya kerja. Iya. Al Azhar GDC. Iya kan saya. yang Kita saya nama. mau dijadwalin gak jadi ya? Karena DKM udah gak saya lagi kan. Oh iya udah ganti. Iya. Itu TPRI juga saya nggak dikasih. Iya. TPRI. saya ngambil tengah sebagai ketua DKM. Semua kita akomodir, tapi nanti dilihat yang istiqomah dan akhirnya di situ yang bertahan karena ternyata banyak yang
yang ini yang 23 akhirnya 11 ikut yang 23. Tapi kita kasih kesempatan juga yang 11. Kita rangkul semua, kita kita terima lah, semuanya kita berikan kesempatan. Maka saya rasa Ustaz Yudi kalau sudah duduk bersama, kemudian saya rasa juga beliau juga Islam sama-sama juga, mungkin perlu titik temu aja, maka libatkan oknum yang lebih tinggi yang memadai, contoh Pak Lurah turun ke lapangan aja. Nah, ketemunya ini kayak koar. Iya. Ajak saya sama Ustaz Abdul kalian ke sana. Nanti Ustaz Didi bawa samurai saya. Udah kita baik-baik. itu barangkali ya. Ustaz Muhammad tadi mau nanya beliau. Tadi mau nanya apa? Fadol. Muhammad. Apa kalau masih mau nanya apa? Mungkin ada pertanyaan terakhirnya sebelum kita bincang tentang santai. Yes, ada lagi, insya Allah Ustazah Alin akan bertanya. Kamu silakan. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya ke Pak Gus untuk mengenai yayasan. Nah, mau bikin yayasan nih. Untuk yayasan itu Dipeluk mah. harus Lagi jarum beliau. syaratnya harus memiliki Atau si Ani di jarum juga sekalian enggak? tanah plus bangunan. Misalnya kita ke yayasan tapi kita nggak punya tanah sama bangunan untuk kayak bangun masjid atau pondok, cuma kita bikin yayasan dulu. Nah, itu syaratnya Kopi ada kopi mereka. gimana? Maksudnya bisa nggak diproses di yayasan? Yang kedua, ini kasus ya mungkin udah pada tahu semua dari kasus TNI Depok. Itu Lino. Ya, walaupun ada kita dapat kepada TNI informasi itu dulunya pondok pesantren. Kopi. Nah, ternyata tanah itu dihibahkan yang punya tanah tanpa ada surat wakaf. Kopi. Lama cerita tanah itu akhirnya dimilik buat bangunan tol. Nah, nantinya kan dapat beli surat tuh dari tol. Dari Desember itu udah bayar cash, itu totalnya ada 18 miliar. Itu sampai sekarang dananya itu masih tergantung ada di Kejaksaan Depok. Itu kira-kira gimana supaya bisa itu dana itu turun, bisa supaya bermanfaat, ya kan, untuk diaplikasikan buat bangunan pondok pesantren baru atau masih baru gitu. Nah sekarang, itu kita gitu gitu. Baik Kak, bagus kopi. Syarat untuk yayasan itu yang pertama kepengurusan syaratnya. Ya, maka kalau belum punya sarana prasarana boleh sementara dialamatkan di rumah kita. Minimal ada satu ruangan, paling tidak ada kursi satu, meja satu, ya komputer kayak walaupun rusak yang penting ada. Karena gini, untuk pembuatan yayasan itu kalau benar-benar kita buat tidak melalui channel yang dikenal, akan dilakukan survei, dicek di mana kantornya, siapa kepengurusannya, mana datanya. Tapi kalau dengan kami yang biasa, cukup kami yang checklist nanti. Maka paling tidak Bang Muas, kalau belum punya gedung sendiri, rumah kontrakan juga bisa kok bikin gitu. Dengan catatan KTP di tempat itu. Kalau di Depok ya KTP Depok. Gitu. Karena apa? Sesuai dengan KTP yang bersangkutan. Itu pertama. Yang kedua, ya untuk syarat yang lain diantaranya selain kepengurusan kan ada dana minimal 10 juta. Kudunya kalau asli kita lewat yang tidak punya kenalan, bener murni kita ngurus, ya disiapin 10 juta itu di rekening. Tapi kalau kita kan bisa dipinjami punya saya dulu. Yang penting saat diverifikasi
duit itu ada. Gitu. Yang ketiga, ya, yayasan itu semakin usianya tua, semakin mudah mengajukan bantuan karena sekarang peraturannya yayasan yang ingin mendapatkan dana hibah ataupun bantuan lainnya, termasuk pengajuan yang lain, minimal usia 2 tahun dihitung sejak berdiri. Tuh, maka kalau memang sudah siap, ya buat. Dan tak kalah penting nih, banyak lupa nih, per 2 tahun dilaporkan. Kalau enggak nih nanti di blacklist. Per 2 tahun. Iya, dilaporkan ke. Kita mesti Iya. ngelaporinnya. Enggak melaporkannya satu yang terpenting di Kemenkumham. Iya. Kegiatan-kegiatannya kan. Sambil ngecek, karena begini, yayasan yang 2 tahun itu 2 tahun berturut-turut tidak melaporkan dianggap tidak aktif, maka ahunya dicabut, tidak berlaku. Majlis zikir Yang ketiga, tiap hari, kan? yayasan tidak boleh pakai rekening pribadi, Penting. harus, maka minimal yayasan itu 5 orang baiknya minimal. Pertama pembina, kedua ketua yayasan, ketiga sekretaris yayasan, keempat bendahara, kelima pengawas atau penasehat. Kalau cuma sekarang udah nggak boleh penasehat karena pengawas tuh yuk menjadi penasehat gitu. Kemudian terkait yang tadi, ya kalau emang ada barang bukti ajukan ke kantor hukum saya. Tapi teman-teman perlu diketahui, ya ketika berkaitan dengan hak apa Alhamdulillah, sahabat-sahabat asatid nih kumpul. Habis dari sore kita mengadakan giat syukuran milad Majlis Zikir Hudul Kolbi dengan miladnya anak saya Kolbi juga, Gus Arul juga, istrinya Kolbi juga. Tadi habis ada pemaparan tentang yayasan, ya, cara membentuk yayasan itu oleh Gus Arul. Insyaallah mudah-mudahan Majlis Zikir dibantu oleh beliau sampai jadi yayasan. Ya Abun, minta doanya Gus Arul sehat, berkah, lancar, banyak rezekinya, biar yayasan Majlis Zikir terbentuk oleh Gus Arul. Jadi sebelum Gus Arul jadi profesor, jadi terbentuk tuh yayasan Majlis Zikir. Ya, Ustaz Agus Alian juga udah memberikan paparan tentang takmir masjid, luar biasa. Memang beliau memang spesialis ahli masjid di Depok ini. Jabodetabek ya. Nah, ini banyak asatid. Tadi beberapa ustadz. Beliau kandidat honors of causa doctor. Nah, iya semuanya. Kita doakan pada sukses semuanya. Ini yang datang tidak semuanya karena ada beberapa juga yang berhalangan, pengurus-pengurus Majlis Zikir dan DKM juga. Ya, Pak Bambang ada? Pak Bambang masuk. Oh, Pak Bambang datang, ditanyain sama Gus Arul Mas Mufid. mana dia? Apa Bang? Yang tadi pulang ada beberapa ustadz pulang dulu karena ada giat, tapi nanti malam kesini lagi. Jadi ini di luar juga ada nih ustadz-ustadz, tidak bisa kita senter karena kaki kita susah jalannya. Nah ini baru saya bikin video ini mau mendoakan. Jadi ini tidak terselenggara, tidak bisa terselenggara tanpa bantuan support dari Mas Bambang. Ibunya sudah masakin gulai kambing, terus apa namanya tadi, sop janda, sop kedongdong, sop iga kedongdong, sop iga kedongdong, juga tadi gulai kambing, juga dari Mas Tio juga luar biasa, 2 hari begadang beliau, gulai kambing, dendeng batokonya, beliau dagingnya, luar biasa. Kita doakan ya teman-teman, teman-teman doakan ya Al-Fatihah buat keluarga besar Mas Bambang dan keluarga besar Mas Tio yang sudah mensupport memasakkan dagingnya buat Majlis Zikir.
Kita baca Fatihah sekali, juga kita doakan semua yang hadir pada hari ini dapat kesehatan, keberkahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga para penasehat guru-guru kita di Majelis Zikir, kayak Abun Bunyamin, terus Mas Anies Baswedan, Pak Haji Jazi, Pak Haji Suko, terus Pak Haji Agus Pramono, siapa lagi? Pak Jokowi. Ya, pokoknya guru-guru kita di Majelis Zikir, para habaib, para ulama yang sering support. Pak Haji Tanto juga ya. Pak Haji Tanto tuh waduh, bantu beras, bantu apa namanya? Bantu air mineral segala macam ya, luar biasa. Banyak banget support dari saudara-saudara kita. Kang Haji Irfan Lili Saputra juga kita doakan. Pilot Garuda juga, Kang Cecep Handoko, terus Pak Haji Budi Prayitno ya, suka mensupport juga Majelis Zikir beliau. Terus Pak Haji Maulana, Ketua DKM Nur Mainah yang masih di luar kota tidak bisa hadir. Pak Haji Suko juga masih di luar negeri tidak bisa hadir. Pak Haji Jaji mungkin ada kesibukan belum bisa hadir. Di luar juga ada beberapa ustadz yang lagi makan. Alhamdulillah, mohon maaf ustadz bukan tidak mau mengundang semua, tapi takut tempat nggak cukup ini ya tadi. Aduh, dempet-dempetan Ustaz Gus Arul ya. Betul. Jadi nanti insya Allah doakan mudah-mudahan Majelis Zikir punya tempat yang layak ya. Amin. Ya Gus Arul ya, bantu doa, bantu support. Mudah-mudahan kita doakan kayak Abun berkah juga, sehat, rezekinya juga insya Allah dengan Pak Haji Jaji. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan punya tempat yang layak buat Majelis Zikir ya. Karena kita memang belum ada tempat nih buat Majelis Zikir kita. Ya, beginilah. Alhamdulillah, makasih banyak semua. Yuk baca Fatihah sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kabul. Karena di gereja bisa jadi besok kalau kita nggak ngurusin bisa jadi besok belanja di sana di gereja ya kan? Nah itu makanya kita alhamdulillah punya TPA ya 7 keluarga itu walaupun nggak semuanya tapi alhamdulillah ada perubahannya di TPA itu. Kemudian juga kita ajak dialog anak-anak yang bandel-bandel itu kita kumpulin, kita apresiasi tuh, disiplinkan dan diapresiasi, kasih dia seneng dia gitu kan. Besok lagi kalau di sana pun alhamdulillah tuh ngadu dia, Pak tadi saya bercanda Ustaz. Bentar coba sampai begitu sampai mereka itu merasa apa ibarat kalau punya salah harus dihukum sampai kayak gitu. Nah, itu alhamdulillah udah terbentuk kayak gitu. Mudah-mudahan jangan bisa di apa namanya ditiru ya, mudah-mudahan bisa kayak gitu. Walaupun ada dia nggak selalu begitu, kadang ada juga gitu datangnya anak yang baru nih, grup baru datang ya bikin kerok juga gitu, berubah lagi ya kan. Ya harus konsisten kita juga, jangan menyerah. Alhamdulillah, ini season 2. Mungkin itu intinya kurang lebih. Dulu kita dan tim dari Gerakan Rakyat Kota Depok. Ya, yang bertanya lagi. Terima kasih. Ayo, ada yang bertanya lagi? Ustaz Surya yang telah bertanya. Ada lagi? Menjelaskan. Semoga Abah memberikan, memaparkan, sharing ya. Ada lagi pertanyaan? MC mau nanya dari MC. Nah, kalau nggak ada, saya mau nanya. Boleh, MC nanya. Ya, silakan. Tidak ada yang mau berani usul atau bahasanya tidak ada yang berani ngomong atau untuk dan semuanya menerima ya is oke aja gitu. Tapi kalau memang karena lagi dan lagi ya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Itu kan udah jelas. Jadi masjid ini ya yang bisa memakmurkan ialah orang-orang beriman kepada Allah. Maka kalau dirasa dipegang oleh mereka dan masyarakat menerima dan tidak jadi dimusyawarahkan. Kemudian yang selanjutnya ya tadi harus ada yang berani untuk kebaikan, tapi lagi dan lagi perlu dibarengi dengan hujah, dalil atau bukti. Kalau bahasa hukumnya itu ya ada otentiknya, bukti otentiknya. Makan season 2 itu demi kebaikan bersama-sama. Karena apa? Ya selama tidak ada yang berani bersuara atau selama tidak ada yang inisiatif ya begitu terus kan. Ya dengan mereka untuk mencari solusi
yang dirasakan di dalam internal masjid gitu. Ada bunda. Baik secara manajemen maupun kemudian dalam hal koordinasi dan dananya itu masih terkantung-kantung di Kejaksaan Depok. Itu kira-kira gimana supaya bisa itu dana itu turun, bisa supaya bermanfaat, ya kan, untuk diakulasikan buat bangunan pondok pesantren baru atau masjid baru gitu. Sampai sekarang, mohon tuh, tidak lanjut lagi. Alhamdulillah nih season 3 Ustaz Saadi akhirnya datang juga. Ini tim utama Majlis Zikir nih. Antum nanti masuk di kepengurusan Tat ya, bagian dakwah ya sama Ustaz Yudi Marando. Karena kan ada mobil buat kegiatan masjid. Buat kita keliling masjid nanti sebulan sekali lah. Sama kayak Ustaz Saadi. Dikit aja nasinya. Ya alhamdulillah kita kemarin berjuang udah dari nol. Iya, enggak punya. Alhamdulillah nih udah dini hari season keempat sama Kang Suyono. Alhamdulillah tadi ketemu sama Mas Baron ya. Ternyata kenal ya karena Mas Baron waktu ke demo BPJS di wali kota ketemu sama Kang Suyono. Kang Suyono ya mendampingi Pak Wali, Pak Sofyan Suri. Alhamdulillah nih Mas Bambang, Mas Tio laris manis nih lauk pauknya nih sampai dini hari nih masih alhamdulillah masih berkah. Tadi beberapa orang yang datang masih standby kita. Bismillah. Tahun, cimpaun, masya Allah. Salam, salam Mbak, salam buat Ustadz Wahyudin, masya Allah. Iya, iya. Aneh kan bilang sama Ustadz Wahyudin, kenal nggak? Ya, kenal sama Ustadz Ade mah katanya. Sama-sama ngisi di Atohir katanya. Iya, Ustadz Wahyudin, iya, sama-sama ngisi di Atohir. Salam buat Ustadz Wahyudin, Ustadz Wahyudin, Ustadz Haji Sidik, mudah-mudahan berkah, lancar ibadah hajinya. Iya, amin. Saya juga doain Ustadz Ade biar cepat sembuh. Oh, pilek ya? Saya juga doain Ustadz Ade biar cepat sembuh dari sakitnya. Amin, amin. Iya, nanti pulang haji undang-undang dong kalau syukuran hajinya. Kita ngasih tausiah di sana kan. Main senyap-senyap aja sih berangkatnya. Iya makanya saya kan kalau berkabar kan kita doain di Majlis Zikir kan. Pulang kapan rencana Pak Haji Sidik? Nggak tahu nih. Ini aja belum dibagi, harus digeser dulu ke Madinah dulu. Oh gitu. Geser lagi Madinah. Pulang dari Madinah. Saya berangkat dari Depok itu langsung ke Mekah. Ke Mekah gitu loh. Oh. Berarti geser dulu Madinah. Oh. Tapi Juni ini pulang ya? Insya Allah. Jadi digeser dulu ke Mekah, baru nanti baru bisa dipulangkan karena 1,8 juta jemaah haji dipulangin kan pelan-pelan dia. Iya. Iya doanya juga dari Mekah. Ini saya insya Allah pada asar. Saya kan mengundang Pak Ketua, Pak Haji Sidik. Cuman ya saya dapat kabar Pak Haji Sidik berangkat. Jadi kita mau ngadain syukuran nih hari ini pas tepat syukuran miladnya anak saya yang ke-13, Kolbi, sama syukuran miladnya Majlis Zikir yang ke-13. Jadi ustadz-ustadz yang dekat sama kita lah. Ini 40 orangan lah yang insya Allah hadir nih di kediaman kita yang Mungil. Mau pada doa bersama nanti kita doain Pak Haji Sidik lah sama para ustadz nanti di Majlis Zikir ini. Itu ini lagi beres-beres persiapan buat nanti. Itu Ustadz, saya mau nanya, Ustadz punya itu nggak apa? Al-Hikam tuh yang di Lampung tuh kenal nggak? Apa sih? Kitab. Al-Hikam yang di Lampung kenal nggak itu? Al-Hikam yang di Lampung. Apa tuh pesantren? Ada pesantren Al-Hikam. Enggak kenal. Tapi dia tuh simbolnya kayak itu tuh apa namanya kayak pusaka Sunda tuh apa namanya? Oh, belum tahu saya. Kenapa memang Pak Haji? Main Prabowo ke sana dia. Oh Prabowo sana sowan. Saya pikir satu aliran sama Majelis Zikir Al-Hikmah. Enggak lah. Tapi kalau dia memang di hikmah ya berarti satu jalur.
Tapi kan apa luas ya Majlis. Mm-mm. Itu hikmah itu luas. Kalau saya kan hikmahnya di pengobatan. Luas ya. Iya, jalurnya pengobatan. Mm-mm. Tuh, jadi kita buat ya ustaz kita Mm-mm. pada datang, pada curhat, pada ada ya kita membantu untuk memberikan benteng-benteng hikmah gitu. Gitu. Mm-mm. Ya udah Tan, nanti kalau udah sampai pulang tuh saya kabarin deh ya. Iya, nunggu dari ketua ini biar diundang dakwah di Tampos kan. Iya iya. Pokoknya syukuran haji lah, syukuran pulang haji kabarin. Kita materinya bagus nanti buat syukuran pulang haji Pak Ketua. Kita nanti Iya, iya. materinya. Iya, iya. Sehat-sehat Pak Oke. Ketua ya. Oke. Pokoknya saya Ya sama-sama. sampai Ya Pak Ustadz Ade. pesan air. Ya. Maafin saya ya. Atur. Ya. Bikin Kasih, video sama-sama. dong, video depan Ka'bah doain saya dong. Video selfie. Ya, Insya Allah, insya Allah. di sini. Ya susah saya mah. Saya bukan apa ya, bukan susah ngomongnya juga susah. Nggak apa-apa. Yang paling jago Ustadz Muhyiddin. Buat Ustadz Adem, pimpinan Majelis Zikir Nurul Qalbi biar cepat sehat gitu. Ustadz Wahyudin yang jago mah, yang bintang ngomong lah. Saya mah kagak bisa ngomong. Ngomong tapi berdua videonya. Gitu. Mumpung masih di Mekah. Insya Allah. Nanti kita share ke Majelis Zikir. Insya Allah, insya Allah. Ya. Ustadz Wahyudin Iya, iya, iya. Zikir belum tuh? Nanti saya masukin Majelis Zikir dia, beliau. Iya, iya, iya. Ya. Makasih ya, Pak Ketua. Salam buat Iya, iya. Wahyudin Oke. semuanya. Biar Iya, iya. ya. Iya, iya. Nanti saya salamin. Lagi pada makan dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Lagi pada nyarap. Baru selesai subuh nih di sini. Oh, selesai subuh di sini mudah jam 10. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berkah. Oke. Berkah. Oke, makasih. Kita doain biar sehat. Salam buat semuanya. Ya. Sama-sama. Amin. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.